Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Zulaika Widiasari NIM 8005, Iqbal Pranata NIM 8006, dan juga Novi Oktaviasari NIM 8007 ingin menyampaikan materi mengenai surat masuk dan surat keluar. Pertama ada pengertian surat masuk. Surat masuk adalah surat yang diterima dari instansi lain untuk menyampaikan pesan atau informasi. Menurut Mursanto, tahun 1991, surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perseorangan, baik yang diterima melalui kantor pos maupun yang diterima dari kurir dengan mempergunakan buku pengiriman. Adapun surat keluar. Surat keluar adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi, bertanggal, bernomor, berstempel, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zulaika. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan surat masuk. Yang pertama, penerimaan. Surat pertama kali diterima atau diambil dari kurir yang mengantarkan surat tersebut. Tugas penerima adalah mengumpulkan dan menghitung jumlah surat yang masuk, meneliti ketepatan alamat si pengirim surat, menggolongkan surat sesuai dengan urgensi penyelesaian, menandatangani bukti pengiriman sebagai tanda bahwa surat telah diterima. Kemudian yang kedua adalah penyortiran. Penyortiran dapat dilakukan berdasarkan atas golongan surat biasa, surat rutin, dan surat rahasia. Penyortiran adalah kegiatan memisah-misahkan surat untuk pengolahan yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan. Setelah surat dicatat, distempel, serta memeriksa ketepatan jenis ataupun jumlah lampiran yang harus diterima, maka langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan. Kemudian yang keempat adalah mengagendakan surat masuk. Mengagendakan surat masuk adalah kegiatan mencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda atau buku harian. Setiap surat yang masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. Kemudian yang kelima adalah pengarahan dan penerusan. Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada pejabat yang berhak untuk mengolahnya. Kemudian yang keenam adalah penyampaian surat. Penyampaian surat ini dilakukan oleh petugas pengarah yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, surat yang sudah berdisposisi terlebih dahulu dicatat dalam buku agenda. Kemudian, menyampaikan surat terlebih dahulu melalui buku agenda yang bersangkutan. Kemudian, petugas pengarah mengembalikan kepada tugas untuk dicatat dalam buku pengarahan. Kemudian yang ketujuh adalah penggandaan. Penggandaan surat ini dapat dilakukan dengan mesin fotokopi. Yang kedelapan, penyimpanan berkas atau arsip surat masuk. Penyimpanan berkas atau arsip surat masuk dari pimpinan dilakukan oleh unit pengolah dan dengan mempergunakan metode kearsipan yang berlaku pada instansi tersebut. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Iqbal. Ada pengelolaan surat keluar. Yang pertama, pembuatan konsep surat. Konsep surat disebut juga dengan istilah draft. Konsep surat disusun dan dibuat sesuai bentuk yang benar yang dikehendaki pemimpin. Yang kedua, pengetikan. Pengetikan yaitu apabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh kode atau nomor surat dan diserahkan kepada unit pengelola. Yang ketiga adalah mengetik surat dalam bentuk akhir. Mengetik surat dalam bentuk akhir yaitu konsep yang telah disetujui oleh pimpinan kemudian diketik dalam bentuk akhir pada kertas berkepala atau kop surat. Yang keempat, penandatanganan, yaitu surat kemudian disampaikan kepada pemimpin atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani. Yang kelima ada pencatatan. Pencatatan dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah surat yang ditandatangani atau dicap disertai kelengkapan lainnya seperti lampiran dan amplop. Yang kedua, surat dinas resmi lebih dulu dicatat dalam agenda oleh petugas yang disebut agendaris. Yang keenam ada pengirim surat. Pengirim surat dapat dikatakan dengan dua macam, yaitu dikirim secara langsung atau melalui pos.
Yang ketujuh, penyimpanan surat. Penyimpanan surat yaitu lembar utama dikirim ke alamat yang dituju, sedangkan lembar kedua disimpan dengan menggunakan kearsipan yang dipakai oleh suatu organisasi. Selanjutnya, kendala dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Yang pertama, kurangnya pegawai yang khusus untuk menangani surat sesuai dengan bidangnya. Untuk mengelola surat dibutuhkan pegawai yang ahli atau profesional dalam surat menyurat atau kearsipan agar aktivitas tersebut dapat berjalan secara optimal. Kemudian yang kedua, kurangnya pengertian terhadap pentingnya pengelolaan surat. Dengan belum atau kurang dipahaminya pengertian terhadap pentingnya pengelolaan surat, mengakibatkan berfungsinya surat menyurat sebagai pusat ingatan organisasi tidak tercapai. Dan akhirnya tugas-tugas bidang surat menyurat dipandang rendah. Yang ketiga, kurang tersedianya peralatan dan perlengkapan surat menyurat. Terbatasnya peralatan dan perlengkapan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Dan yang keempat, prosedur pengurusan yang tidak jelas sehingga kegiatan pengelolaan surat berjalan tidak maksimal. Sekian video pembelajaran dari kami mengenai surat masuk dan surat keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.